Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Ali dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesultanan maritim masa Islam di Nusantara. Mohon didengarkan dengan seksama dan mohon maaf bila ada salah kata ya. Yang pertama itu masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia diawali dengan pedagang Gujarat, India, pada abad ke-11. Para pedagang Gujarat ini melakukan dakwah sambil berdagang. Alhasil banyak orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam dimulai dari bagian barat Indonesia. Bukti peninggalan sejarah penyebaran agama Islam yaitu tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian para peziarah. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan persebaran Islam di Indonesia juga dilakukan oleh Wali Songo. Seperti yang ada di sebelah sana, samping itu yang gambar kertas, yaitu Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Soleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Yang kedua itu teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Hudgronje, W.F. Suderheim, dan B.H.M. Feike. Menurut mereka, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-8 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Dan bukti yang menguatkan teori Gujarat ini salah satunya adalah makam Malik As-Soleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Soleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Soleh. Yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah yaitu teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur ini. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Ya, jadi dia bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Jadi para pedagang dari Arab itu datang ke Indonesia, berdagang, lalu dia menikah dengan warga pribumi, maksudnya warga Nusantara, dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga itu teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip-mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi. Kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada juga beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabut di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap sebagai kurang relevan dengan fakta yang ada. Lalu di sini ada beberapa kesultanan yang bercorak maritim. Yang pertama itu ada Aceh. Aceh di abad ke-1500 nama kesultanannya itu yang pertama itu Aceh.
Dia ada pada abad 1507, ya, terletak di Aceh, dan nama sultan yang terkenal itu adalah Sultan Iskandar Muda. Yang kedua itu ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ada pada abad ke 1500. Terletak di Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal pada Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Yang ketiga itu ada Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ada pada abad ke 1586 yang terletak di Yogyakarta, dan nama sultan yang terkenal yaitu Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat itu ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ada pada abad 1526, terletak di Banten, dan sultan yang terkenal itu adalah Agung Tirtayasa. Yang kelima ada Kesultanan Goa Tallo. Dia ada pada abad 1528, terletak di Makassar, dan sultan yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Yang keenam adalah nama kesultanannya Ternate dan Tidore. Pada abad ke 1257 itu Ternate, dan 1322 itu Tidore. Terletak di Maluku. Nama sultan yang terkenal adalah Babullah, yaitu Ternate, dan Nuku itu yang Tidore. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Aceh. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Raya, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh tahun 1507 sampai 1903. Didirikan oleh Ali Muayyad Shah pada tahun 1496. Di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muayyad Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Roniri tahun 1673 yang berisi tentang silsilah kesultanan Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muayyad Shah. Kita akan membahas yang pertama itu adalah Kesultanan Aceh, yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama, kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Yang kedua, meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Feodal ini adalah golongan bangsawan agar bisa mengendalikan wilayah-wilayah yang bekerja sama dengan mereka. Yang ketiga itu adalah dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Yang terakhir, di bidang kesastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi. Nah, di sebelah sini ada gambar yang mungkin menunjukkan Sultan Iskandar Muda yang membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Selanjutnya itu ada Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarahnya yaitu Kesultanan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak itu ada pada tahun 1500 sampai 1568 Masehi. Merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Dan juga kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur, Jawa Barat, serta seluruh Jawa Tengah. Ya. Yang pertama ini, masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Yang kedua, kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintah kerajaan Demak. Yang ketiga,
Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Yang keempat, Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Jadi para wali songo dan mungkin orang-orang yang berdakwah di sana juga mereka melakukan dakwah sambil memainkan kesenian seperti wayang. Jadi berdakwah sambil melestarikan kesenian itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membahas Kesultanan Banten. Letak, lokasi, dan sumber sejarah. Kesultanan Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah dari Kesultanan Banten yaitu adalah Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Medang Gili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Boya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Banten. Yang pertama, Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Yang ketiga, beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Misalnya pada kesenian bela diri debus. Jadi kalau Kesultanan Banten ini melakukan dakwah juga dengan cara memainkan kesenian bela diri debus. Kalau yang tadi kan memainkan kesenian wayang. Kalau ini dia memakai kesenian bela diri debus. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Mataram. Letak, lokasi, dan sumber sejarah dari Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir dari Samudra Hindia pada 1586. Penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram dalam kurung Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu-Buddha. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada Kesultanan Mataram. Yang pertama, pada tahun 1625 Masehi, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Jadi pada saat itu Kerajaan Mataram hampir menguasai seluruh wilayah dari Pulau Jawa. Yang kedua, struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Jadi ini mungkin ada kesenjangan sosial atau stratifikasi sosial mungkin begitu. Yang ketiga, kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Agraris itu pertanian, maritim itu laut, berada di laut dan juga di pertanian. Yang keempat, pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat dalam kurung Jawa, filsafat Jawa, serta agama. Dan di sebelah sini adalah Sultan Agung yang membawa Mataram mencapai puncak kejayaannya. Ini dia orangnya. Lokasi dan sumber sejarah dari Kesultanan Mataram. Lokasi dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu, karena itu menjadi jalur perdagangan. Dan di Ternate, wilayah timur sana, itu tanahnya sangat subur
Jadi dan juga pada saat itu rempah-rempah sangat dicari dunia. Makanya kan ada kita tidak membahas ke situ. Dan di sebelah sini ada foto tentang Ngara Lamo, yaitu gerbang istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Selanjutnya, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Mataram. Yang pertama, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi, utamanya itu rempah-rempah, seperti kegiatan perdagangan dan pelayanan yang maju. Jadi di Ternate itu, wilayah timur, tanahnya sangat subur dan juga banyak menghasilkan rempah-rempah. Yang ketiga, yaitu Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Jadi mereka melestarikan banyak menghasilkan kebudayaan Nusantara di bagian timur. Selanjutnya, ini adalah lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Jadi di gambar ini ada banyak sekali kapal, ya kan? Ada gunung di sana juga. Nggak tahu tuh gunung yang meletus apa tidak. Dan kita akan membahas tentang Kesultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Letak, lokasi, dan sumber sejarah kita akan bahas di sini. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Jadi Kepulauan Maluku itu berada di antara Sulawesi dan Papua. Di sini Maluku. Nah, menurut sejarawan Belanda F.S.A. de Klerk pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisi sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkeh dan pala, sehingga dijuluki Swiss Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Jadi Pulau Maluku pada saat itu juga sangat menghasilkan rempah-rempah, yaitu terutama cengkeh dan juga pala. Makanya dia dijuluki Spice Island, karena dia menghasilkan banyak rempah-rempah dan juga dia menjadi lalu lintas perdagangan masa itu. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie. Dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan juga Benteng Torre. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang Kesultanan Goa Talo. Yaitu kita akan membahas tentang letak lokasi dan juga sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari Kesultanan Goa Talo. Yang pertama, Kesultanan Hasanuddin menjalin hubungan baik antara Portugis disebabkan karena ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terkait dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Yang ketiga, Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Yang keempat, hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Jadi Kesultanan Goa Talo itu
masyarakatnya sangat menaati norma adat yang mereka anggap sakral. Terus juga Kesultanan Gorontalo kaya akan beras, daging, dan kapur barus. Jadi mereka penghasil beras, daging, kapur barus hitam. Dan juga kapal perahu Finisi itu terkenal dari mereka, yaitu Kesultanan Gorontalo. Warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini, yaitu dibagi menjadi dua, sosial budaya dan juga politik. Yang pertama itu sosial budaya. Sosial budaya ini ada, yang pertama itu adalah arsitektur, termasuk bangunan makam, juga mungkin rumah adat dan juga masjid-masjid, ya kan. Yang kedua itu ada sastra, yang ketiga itu kaligrafi, yang keempat sistem kalender, yang kelima aksara, dan yang kedua kita akan bahas tentang politik. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan, atau susuhunan yang kemudian menjadi susunan, juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Nah, jadi terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kiki. Wassalamualaikum. Sehat-sehat terus ya Ibu Kiki. Terima kasih Bu. Udah